الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى ومن تبعه بالقرآن وسنة رسول الله إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah takdirkan kita bisa bertemu di hari ini dalam rangka mengikuti ibadah Jumat. Mendengar wasiat takwa, memperbaiki iman dan takwa kita, mari kita bersyukur kepada Allah. Dan tentu saja ucapan tahmid yang sudah kita ucapkan, yang kita sampaikan tidak cukup, kecuali kita tambahkan dengan niat kita, semangat kita untuk menghargai berbagai nikmat Allah karuniakan kepada kita dan masih di tangan kita. Ingat, nikmat-nikmat yang Allah sediakan pada kita ini cepat atau lambat ada yang berlalu dan tidak mungkin kita kembalikan. Antara lain nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat bekerja,
dan sebagainya. Maka nikmat-nikmat itu mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemudian kita tukar dengan nikmat yang jauh lebih besar lagi. Dan itulah sejatinya orang yang bersyukur, yang kalau dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguntungkan buat dia. Allah tidak merugikan keuntungan karena dia adalah bandar dari semua bandar perdagangan di alam semesta ini, kalau boleh kita katakan seperti itu. Selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada manusia yang mengajari kita bagaimana bersyukur dan mengajari kita juga dalam tema yang akan kita angkat pada siang ini, ya, bagaimana kita menjadi umat yang terdepan meraih kebaikan. Di dalam surah Al-Fatir ayat 32, Allah ketika menjelaskan kepada kita, ya, Al-Quran ini diwariskan kepada kita, tapi kemudian manusia ini akan terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama disebutkan Al-Quran adalah faminhum dzalimun li nafsi. Ada sebagian mereka yang menzalimi diri sendiri. Ini sebenarnya pilihan kata yang menarik sekali, mengundang rasa ingin tahu kita. Orang biasanya zalim itu kepada diri orang lain, ya. Tapi Al-Quran menyebutkan ada orang yang zalim pada diri sendiri, dan itu artinya apalagi kepada orang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang lain yang menzalimi diri orang lain, itu mungkin kepada dirinya tidak zalim, sangat mungkin itu. Tapi kalau sudah dirinya sendiri dizalimi, kita udah nggak bisa mengukur dirinya saja dizalimi, apalagi orang lain. Kata Quran akan ada seperti itu. Kemudian yang berikutnya wa minhum muqtasid. Kata muqtasid kalau dalam persilahan modern kita akan temukan nanti istilah iqtisad yang artinya ekonomi. Jadi muqtasidnya orang-orang yang berpikirnya ekonomis, itu untung rugi, mediocre. Kalau ada manfaatnya dia jalankan, kalau nggak ada wait, nanti dulu. Begitulah kira-kira. Jadi ketika Al-Quran kemudian sampai kepada mereka, mereka hitung-hitungan. Kalau kira-kira yang menguntungkan, kita jalan. Kalau tidak menguntungkan, nanti dulu. Dan itu adalah rasional, manusiawi, ya, jadi nggak ada satu yang aneh sebenarnya. Tapi Al-Quran menyebutkan ada kelompok yang terakhir. Wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Di antara mereka ada yang terdepan meraih kebaikan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang sangat besar. Jamankan Allah, saya menyampaikan satu kisah dikutip dari hadis sahih. Hadis ini adalah menceritakan saat Nabi bersama para sahabat. Jadi ketika beliau berkumpul, kemudian datang Jibril yang kemudian menggambarkan di hadapan beliau. Mungkin kalau sekarang mirip seperti semacam layar digital yang terbuka langsung, dan kemudian beliau ditakdirkan bisa menyaksikan, ya, apa yang akan terjadi kelak di yaumul qiyamah. Beliau saksikan, ya, bahwa ternyata para nabi dan rasul itu akan datang bersama rombongannya. Ada yang beberapa orang saja di belakangnya, ada yang sendirian, ada yang rombongannya banyak mengiringi sang nabi. Kata Rasulullah dalam hadis itu, aku menduga itulah rombonganku. Maka dia bertanya kepada Jibril alaihissalatu wassalam, ya Jibril, apakah itu rombonganku? Jibril mengatakan, bukan, ada lagi, cobalah lihat di ufuk sana. Maka Rasulullah menyaksikan di ufuk tersebut yang ditunjuk oleh Jibril, luar biasa rombongan yang akan mengikuti Rasulullah SAW. Ini catatan buat kita, memang umat yang akan paling banyak masuk surga itu adalah umat mengikut Rasulullah SAW. Samping karena ini adalah umat akhir zaman, tapi memang Nabi ini diberikan keistimewaan dan kita akan kupas dalam khutbah yang singkat ini. Maka, ya, gembiralah Rasulullah SAW. Dan kemudian kata Rasulullah, ini hadis belum selesai, hadis ini cukup panjang. Aku menyaksikan ada 70.000 orang di antara mereka. Karena hadis ini banyak riwayatnya, tapi itu riwayat yang sahih. Ya, pada riwayat yang satu mengatakan wajah mereka bak bulan purnama. Pada hadis yang lain disebutkan bahwa mereka akan terdepan masuk surga tanpa hisab.
tanpa pemeriksaan, tanpa audit. Masuk. Maka jamaah Allah, andai kata kita hadir di situ dan mendengar sabda Nabi itu, maka apa kira-kira reaksi kita? Itulah yang kemudian perlu kita renungkan, karena kibarus sahabat-sahabat terkemuka, pentolan yang kita disebutkan nama-namanya itu adalah orang-orang yang memang kelak sangat besar berperan dalam sejarah dakwah Islam di awal-awal kehadiran Islam. Terbanyak mereka. Bahkan di dalam hadis disebutkan, dalam hadis ini banyak sekali, mereka mengatakan, memikirkan begini, apakah aku bisa termasuk di antara yang 70.000 itu? Ingat, sahabat Nabi itu kalau kita catat secara lengkap, sahabat itu adalah mereka yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Ada juga yang meninggal di dalam keadaan muslim walaupun dia bertemu dengan Nabi, dia murtad. Nah itu disebut definisi sahabat. Itu kalau dihitung menurut catatan sejarah, misalkan hadis-hadis dan sebagainya, maka kumpulkan kira-kira 50 sampai 200.000. Berarti artinya sebenarnya zaman sahabat Rasulullah aja sebenarnya kalau 70.000 itu yang dipilih, maka nggak kebagian kita. Itu sebabnya para ulama berbeda pendapat soal menafsirkan kata 70.000 ini. Yang optimis mengatakan, oh itu sebenarnya di setiap kurun pasti ada, sehingga kita masih punya harapan untuk kebahagiaan insya Allah. Tapi terlepas soal tafsir itu, mereka yang terhenyak tadi tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pemuda yang kemudian menutupkan kepalanya dengan seperti ini, gitu. Dan dia kemudian datang mendekati Rasulullah. Ya, ad'u Allah, doakan kepada Allah, ayyaj'alani, agar aku kemudian menjadi bagian dari yang 70.000 itu. Namanya Uqashah bin Mihsan radhiyallahu al-Asadi. Pemuda ini dan tokoh ini jarang kita dengar dalam riwayat hadis. Ya. Dan apa yang terjadi? Rasulullah mendoakan beliau. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, kamu bahagia dari mereka. Menyaksikan seorang pemuda yang kurang begitu dikenal, ya, dan kemudian dia mendapatkan kesempatan yang sangat langka. Ada orang masih hidup masuk surga paling depan tanpa hisab. Karena kita tahu hadis doa Rasulullah SAW mustajabah. Dan itu tidak akan pernah kita saksikan lagi sampai hari kiamat. Karena nggak ada yang bisa menjamin. Kita siapa yang menjamin bahwa kita di masuk surga, kemudian apalagi tanpa hisab, kudur pilih, VIP dan sebagainya, ada itu. Maka menyaksikan sang pemuda ini kemudian minta didoain oleh Rasulullah SAW. Yang lain kemudian tunjuk tangan mendekati Nabi, ya Rasulullah, doakan saya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah, doakan saya. Maka keluarlah ungkapan yang telah populer bahkan sampai sekarang di kalangan orang Arab. Apa itu? Rasulullah mengatakan, sadaqaka biha Uqashah, kalian sudah didahului oleh Uqashah. Voucher kebaikan itu cuma satu, yang lambat-lambat, yang tanggung-tanggung, yang dia tidak punya motivasi tinggi, lewat. Itu sahabat terkemuka yang menyaksikan. Jamaah yang penuh Allah, itulah yang disebut terdepan meraih kebaikan. Karakter seperti inilah yang mendorong umat Islam itu kemudian membangun peradaban yang luar biasa. Tidak sampai 50 tahun, kaki-kaki umat Islam sudah sampai di ujung timur Guangzhou. Di ujung barat Andalusia dan perbatasan dengan pegunungan Pyrenea, Prancis. Apakah daerah-daerah yang didatangi itu kelak menderita? Tidak, karena umat Islam tidak pernah membawa semangat imperialisme, kolonialisme, apalagi eksploitasi. Malah kemudian kita bawa harta ke sana, bagi-bagi. Itulah hebatnya peradaban Islam. Berbeda dengan peradaban Barat yang kalau datang ke satu negeri, kering musuh negeri itu, karena diambil sama mereka. Kalau kita tidak, Spanyol itu sebenarnya negeri kering kerontang, sebagian besar itu tidak bisa dihuni. Sampai sekarang Islam datang itu memakmurkan sebenarnya di sana. Nah, karakter itulah yang harus kita renungkan masing-masing jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua secara naluriah, secara kemudian dan sebenarnya fitrah suka yang namanya al-khair. Kalau kita sebut Al-Quran, istilah al-khair, maka kita temukan akan banyak sekali kata-kata yang kalau kita terjemahkan artinya masih menyenangkan kita. Misalnya ketika Al-Quran bicara soal wasiat, ya, wasiat, ya, di sana disebutkan al-khair.
Apa yang dimaksud dengan al-khair itu? Harta. Dengan kata lain, siapa yang nggak suka harta? Bahkan ada yang saking begitu semangat menimbun harta sampai akhirnya dia terpleset. Itu artinya memang dorongan yang memang. Dengan kata lain, kalau kita kembalikan kepada makna al-khair, baik makna secara kamus maupun makna secara istilah yang diambil dari Al-Quran maupun kamus-kamus Al-Quran, maka al-khair itu apa saja yang didambakan manusia, baik yang terlihat maupun tidak terlihat di dunia maupun di akhirat, apa saja. Apakah itu bentuknya harta, kemudian bentuknya pekerjaan, jabatan, pangkat, pengaruh, kekuasaan, dan sebagainya. Semua kita menarik juga buat masyarakat kita dan kebiasaan kita di masyarakat kita. Apa itu? Kalau udah meninggal seseorang, ada sebagian kita itu kemudian menanyakan, apakah dia ahlul khair? Maka kita semua serta menjadi ahlul khair begitu. Tanpa kita paham sebenarnya maksud khair itu apa sebenarnya. Harusnya kita tahu bahwa khair itu adalah segala kebaikan apapun yang Allah halalkan di muka bumi ini, itu harus kita raih. Dan itu artinya apa? Dunia akhirat. Nah, jangankan Allah, problem kita adalah ya, kita sering sekali menganggap itu adalah persoalannya taken for granted. Tidak, jangankan Allah. Kalau kita baca Al-Quran, maka Quran bahkan mengingatkan kita, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah, berkontestasilah kamu untuk meraih kebaikan. Kenapa? Gak ada gratisan itu. Gak ada gratisan. Orang yang sudah berupaya meraih kebaikan saja baru dia dapat yang terbaik. Apalagi kemudian gak berupaya. Gak ada kamusnya kalau ada mahasiswa niatnya dapat D, tiba-tiba celakanya dapat A gitu. Gak ada itu. Yang ada adalah dapat A niatnya, kemudian celakanya dapat D. Itu salah alamiah itu. Maka jamaah Allah, kita umat Islam begitulah karakternya. Harusnya terdepan. Tapi pada khutbah yang kedua saya akan kupas sedikit fenomena kita sebagai umat Islam. Kemudian bagaimana tips-tips yang disampaikan kepada Islam, Rasulullah atau agama ini agar kita ini punya ya seks untuk kemudian berusaha untuk meraih terbaik. Anehnya kita, anehnya ini. Kalau ada urusan ngantri yang sepele sebenarnya, duniawi sepele lagi, masuk kelas B atau LRT. Kadang-kadang kita ikut kawan sana sini. Ya. Padahal ini sepele sebenarnya, hanya nanti tiba pun sana lebih 10 menit, 20 menit. Nggak terlalu istimewa sebenarnya, kita pun nggak terlalu penting juga agendanya. Tapi begitulah kita kalau sekiranya dihadapkan kepada ya yang namanya itu agak-agak menantang dikit. Anehnya, ketika urusan kebaikan dunia akhirat yang digambarkan Quran, kita mengatakannya tunggu Tuhan adalah seolah-olah kemudian kita hilang rasa kompetisi kita. Ini yang pasti ada yang sakit sebenarnya. Ini rasionalitas terganggu sebenarnya. Atau kita nggak paham. Oleh sebab itu ya, dakwah perlu mengedukasi umat agar mereka paham yang disebut dengan khair, kebaikan. Kalau kita dengar orang Arab ditanya, apa kabarmu? Kaifa haluka ya akhi? Ana bi khair wa afiyah. Bi khair wa afiyah. Khairan katsiran dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang bukannya kelompok pertama, minimal kedua. Yang bagus tadi kita ketika disebutkan Quran surah Al-Fatihah 32. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sejenak melihat diri kita. Untuk melihatnya kita perlu ukuran. Dan ukuran ini adalah ukuran yang disepakati, bukan ukuran perasaan kita. Nah, inilah pentingnya kita kemudian membaca. Kalau kita baca sekarang mudah sekali, kita tinggal search, tinggal googling apapun namanya, kita akan temukan indeks-indeks yang menggambarkan, memotretkan kita. Saya ambil contoh misalnya Human Development Index kita sebagai Muslim Indonesia. Kita urutan 100-an. Jangan bicara di level internasional, level ASEAN saja kita termasuk yang ketinggalan. Kemudian yang berikutnya, ini lebih lucu lagi. Human Capital Index kita juga rendah. Jadi artinya, mohon maaf, ini harga diri manusia Indonesia itu rendah. Ini fakta. Nanti silakan nanti di googling. Bahkan lebih lucu lagi, ini ironis sebenarnya. Saudara kita yang di Palestina yang kita bantu, itu masih lebih tinggi HCA atau Human Capital Index-nya. Jadi ternyata mereka lebih tinggi kecerdasannya, lebih tinggi pendidikan dan sebagainya. Ini menarik sebenarnya, ya. Mestinya yang lebih tinggi menolong, ya. Tapi sudahlah, itu soal pertolongan lagi. Ya. Dan kalau kita nanti coba misalnya itu GDP per kapita kita, gitu ya. Pemerintah kan kita mengharapkan nanti di 2045 kita 33.000 US dollar Indonesia emas. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan yang akan datang, apakah mungkin? Jawabannya kalau kita optimistik mungkin. Dan kita harus mungkin karena itu jadi doa kita. Tapi kemudian tidak cukup dengan sekedar kita meniatkan dan berpuas hati. Tidak, karena faktanya tadi angka-angka tadi. Kita belum bicara yang lain. Yang menariknya lagi, religiosity index kita, angka religiositas kita ini, termasuk kebiasaan kita berdoa, termasuk negara paling tinggi di muka bumi ini. Itu juga diukur oleh PEW. Tapi nggak ada hubungannya dengan GDP per kapita kita. Ini sebenarnya kalau orang yang kritis akan bertanya, tanyaan mungkin sangat ini ya, mungkin sangat membongkar pikiran kita. Kita udah doa sedemikian rupa, umroh berkali-kali, sholat beribu kali, kok nggak ada hubungannya dengan kehidupan nyata kita? Pilihannya pahit, meninggalkan agama ini, atau kemudian ya kita terpaksa terima, karena kita nggak berani juga keluar dari iman. Tapi kita nggak bisa jawab itu, karena itu fakta. Bahkan negara-negara yang sekuler, tidak mengenal agama, agnostik dan sebagainya, seperti Skandinavia, itu paling tinggi GDP per kapitanya dan disebut dengan welfare state. Zaman Allah sudahlah, itu urusan duniawi yang kita perlu renungkan. Tapi yang pasti adalah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita bimbingan agar kita menjadi umat terbaik. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, khairu ummah, umat terbaik. Ya tadi pertama dan utama adalah kita punya sikap bahwa kebaikan itu jangan kita biarkan begitu saja, tidak ada kamusnya. Kejar dia, ya baik di dunia maupun di akhirat. Ya tentu dengan cara-cara yang halal. Tapi kemudian yang kedua, ini yang paling penting, ingat, Al-Quran menyebutkan biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sejatinya pemilik khair itu adalah Allah SWT. Dekati dia supaya kemudian kita terarah untuk mendekati kebaikan ini. Jangan-jangan selama ini kita tidak punya hubungan yang baik, kita sangka baik, kita belum tentu baik. Supaya apa? Al-khair ini dekat-dekat dengan kita. Nah, dan itu kemudian nanti akan memudahkan kita. Bahkan jangan lupa kita dari kata yang sama turunlah kata istikhar. Dari sana turun kata apa lagi? Al-mukhtar. Mukhtar itu artinya orang yang terpilih atau orang yang terpilih karena dia punya kelebihan kebaikan dan seterusnya dan seterusnya. Maka jamaahkan Allah, ya, mari kita perbaiki diri kita. Mungkin kita sudah cukup, tapi lihatlah kita sebagai umat kolektif. Dan jangan kemudian kita hanya sekedar mengeluh, karena sebenarnya sangat mungkin akar masalahnya ada dalam diri kita. Kita bukan umat yang terdepan berusaha untuk meraih kebaikan. Indikasinya banyak sekali sebenarnya dalam sehari-hari.
Ya, yang paling mudah itu sebenarnya kita melihat panggilan adzan. Begitu itu paling mudah sekali. Ya, semangat untuk kemudian berkorban itu ukuran-ukuran yang paling mudah sebenarnya. Lebih dari itu masih banyak. Jadi artinya kalau itu saja pun kita nggak mampu terdepan, mana lagi kita yang terdepan? Terus kemudian kita berharap cemas kita menjadi umat terdepan, umat paling baik, nggak ada, itu klaim saja. Ya, yang ada adalah kemudian kita kecewa dan kecewa. Ya, dan kita tidak bisa ya menerima kekecewaan itu begitu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya membimbing kita, karena Nabi mengingatkan kita lewat doa. Menariknya lagi, doa ini disunahkan nanti kalau kita baca, dirutinkan, diwiridkan di hari Jumat, terutama setelah asar atau pada asar. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka minal khair kulli ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawl aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawl aw 'amal wa nas'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ونعوذ بك مما تعوذ به محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا خصوصا وبلدان المسلمين عامة آمنة مطمئنة طيبة مباركة، واجعل أهلها من الشاكرين، واجعل أهلها من المتقين، واجعل أهلها مقيم الصلاة. اللهم افتح علينا بركات من السماء والأرض. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. lurus bahagian saf baina tasbih tasbih bilbalah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.